Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Novitasari, NIM 19110076 dari Prodi S1 Farmasi kelas 2B. Pengertian: larutan jenuh yaitu larutan yang berada dalam keseimbangan antara zat larut dengan yang larut. Kelarutan adalah jumlah zat yang terlarut pada waktu berada dalam keseimbangan dengan bagian yang padat pada suhu tertentu. Larutan adalah suatu campuran homogen antara dua zat biasanya, atau yang dimaksud di sini adalah zat padat, minyak larut dalam air. Beberapa istilah yang perlu diketahui Fi adalah sangat mudah larut, larut agak sukar larut, sangat sukar larut, praktis tidak larut. Mekanisme kelarutan. Kelarutan terjadi dalam 3 tahapan. 1. Molekul solut atau disebut dengan obat dihilangkan dari kristalnya. 2. Terbentuknya rongga dalam molekul pelarut. 3. Molekul solut masuk ke dalam rongga tersebut. Interaksi solvun-solut. Pelarut polar, kelarutan obat. Polaritas pelarut atau disebut dengan solvent terhadap momen dipol pelarut. Polar. Kemampuan solut membentuk ikatan hidrogen. Nitrobenzena mempunyai momen dipol 4,2 kali 10-18 SU cm, sedangkan fenol hanya 1,7 kali 10-18 SU cm. Namun pada 200 si kelarutan nitrobenzena 0,0155 mol per kilo, sedangkan fenol 0,9 mol per kilo. Mekanisme solvun polar. Solvun polar dengan tetapan dielektrik yang tinggi menurunkan gaya atrak antara ion bermuatan berlawanan dalam kristal Mys NaCl. Solvent polar memutuskan ikatan kovalen elektrolit kuat dengan reaksi asam basa. Terjadinya ionisasi HCl oleh air. HCl plus H2O sama dengan H3O plus Cl-. Solvent polar mampu mensolvat molekul dan ion melalui gaya interaksi dipol, khususnya pembentukan ikatan hidrogen yang menyebabkan kelarutan zat. Interaksi ion dipol antara garam natrium fluid dengan air. Solvent nonpolar. Melarutkan solut nonpolar dengan tekanan internal yang sama melalui interaksi dipol induksi. Molekul solut berada dalam larutan oleh gaya lemah van der Waals-Landen. Minyak dan lemak larut dalam karbon tetraklorida, benzena, dan minyak mineral. Basa alkaloid dan asam lemak larut pula dalam solvent nonpolar. Solvent semipolar. Keton dan alkohol dapat menginduksi derajat polaritas dalam molekul solvent nonpolar. Karena itu, benzena yang mudah terpolarisasi menjadi larut dalam alkohol. Senyawa semipolar dapat berlaku sebagai solvent perantara, intermediate solvent, untuk bercampurnya cairan polar dan nonpolar. Aseton meningkatkan kelarutan eter dalam air. Propylenglikol menambah kelarutan campuran air dengan minyak fermen dan air dengan bensil benzoat. Kelarutan zat padat dalam cair. Kelarutan zat padat dalam air dipengaruhi oleh ada 5. 1. Temperatur. 2. Penambahan zat terlarut lain. 3. Polaritas pelarut. 4. Konstanta dielektrik pelarut. 5. pH larutan. 6. Ukuran partikel. 7. Ukuran molekul. Dan 8. Molimorfisme. Pengaruh temperatur. Temperatur dapat meningkatkan kelarutan zat padat, terutama kelarutan dalam air,
sedangkan kelarutan senyawa nonpolar hanya sedikit sekali dipengaruhi oleh temperatur. Reaksi eksoterm dan endoterm. AH panas pelarutan parsial, panas yang diabsorpsi fermol bila sejumlah kecil zat terlarut ditambahkan dalam sejumlah besar pelarut. AH larutan, AH sublimasi, min AH hidrasi. Pengaruh temperatur. Sebagian besar garam memiliki kelarutan yang besar dalam air panas. Beberapa garam memiliki panas kelarutan negatif atau eksothermik dan kelarutannya akan menurun dengan meningkatnya temperatur. Pengaruh penambahan zat lain. Penambahan ion sejenis. Apabila elektrolit sukar larut dilarutkan untuk membentuk larutan jenuh, kelarutan digambarkan sebagai Ksp. Kelarutan menurun dengan adanya ion sejenis meningkat dengan penambahan ion tidak sejenis. Pengaruh penambahan zat lain. Penambahan surfaktan. Surfaktan merupakan molekul amfibilik yang tersusun dari bagian polar atau hidrofilik atau yang disebut dengan het dan bagian nonpolar atau hidrofik tail. Bagian kepala dapat berupa anionik, kationik, zwitterion atau disebut dengan dipolar nonionik. Bagian ekor merupakan senyawa hidrokarbon rantai panjang. Pada konsentrasi rendah dalam larutan berada pada permukaan atau antarmuka larutan dan memberikan efek penurunan tegangan permukaan. Pengaruh penambahan zat lain. Pada konsentrasi di atas, konsentrasi misel kritis KMK membentuk misel agregat kolidal yang berperan dalam proses solubilisasi miselar. Suatu pelarutan spontan yang terjadi pada molekul zat yang sukar larut dalam air melalui interaksi yang reversibel dengan misel dari surfaktan dalam larutan sehingga terbentuk suatu larutan yang stabil secara termodinamika. Syarat konsentrasi surfaktan sama dengan KMK. Pengaruh pH. Kelarutan senyawa yang terionisasi dalam air sangat dipengaruhi oleh pH, sedangkan kelarutan senyawa non-elektrolit yang tidak terionisasi dalam air hanya sedikit dipengaruhi oleh pH. Untuk senyawa yang terionisasi elektrolit, seperti asam karboksilat, Ha, kelarutan merupakan fungsi dari pH. pH sama dengan pKa plus log (A min per Ha). Pengaruh pH. Peningkatan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa asam lemah dan penurunan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa basa lemah. Penentuan pH optimum untuk menjamin larutan yang jernih dan keefektifan terapi yang maksimum. X. Asam salsilat, contohnya asam salsilat, atrofin sulfat, tetraksin HCl, sulfonamida, fenobarbital Na. Pengaruh polaritas pelarut. Polaritas molekul pelarut dan zat terlarut dapat mempengaruhi kelarutan. Molekul zat terlarut polar akan terlarut pada pelarut polar. Molekul zat terlarut nonpolar akan terlarut dalam pelarut nonpolar. Pengaruh konstanta dieelektrik. Senyawa hidrofobik meningkat kelarutannya dalam air dengan adanya perubahan konstanta dielektrik pelarut yang dapat dilakukan dengan penambahan pelarut lain atau disebut dengan kosolvent. Konstanta dielektrik dari suatu sistem pelarut campur adalah merupakan jumlah hasil perkalian fraksi pelarut dengan konstanta dielektrik masing-masing pelarut dari sistem pelarut campur tersebut. Pengaruh kosolvent. Kosolvensi merupakan suatu fenomena di mana zat terlarut memiliki kelarutan yang lebih besar dalam campuran pelarut dibandingkan
dalam satu jenis pelarut. Kosolven adalah pelarut yang digunakan dalam kombinasi untuk meningkatkan kelarutan solut. Pengaruh ukuran vertikal. Ukuran vertikal dapat mempengaruhi kelarutan karena semakin kecil vertikal, rasio antara luas permukaan dan volume meningkatnya luas permukaan memungkinkan interaksi antara solut dan solvent lebih besar. Pengaruh ukuran vertikal terhadap kelarutan digambarkan dalam persamaan berikut. Bisa kita lihat di bawahnya. Pengaruh ukuran molekul. Semakin besar ukuran molekul, semakin berkurang kelarutan suatu senyawa. Semakin besar ukuran molekul zat terlarut, semakin sulit molekul pelarut mengelilinginya untuk memungkinkan terjadinya proses pelarutan. Dalam hal senyawa organik, percabangan akan meningkatkan kelarutan karena semakin banyak percabangan akan memperkecil ukuran molekul, sehingga mempermudah proses pelarutan oleh molekul pelarut. Pengaruh polimorfisme. Polimorfisme adalah kapasitas suatu senyawa untuk terkristalisasi menjadi lebih dari satu jenis bentuk kristal. Perubahan dari satu bentuk kristal ke bentuk yang lain adalah reversibel. Proses ini disebut enantiotropik. Bentuk polimer dapat mempengaruhi warna, kekerasan, kelarutan, titik leleh, dan sifat-sifat lain dari senyawa. Karena titik leleh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan, maka poliform akan memiliki kelarutan yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Luas permukaan molekul obat mempengaruhi kelarutan sebab penempatan molekul solut dalam rongga solvent tahap 3 membutuhkan sejumlah kontak solut solvent. Semakin besar molekul solut, maka semakin besar pula rongga yang dibutuhkan dan jumlah kontak. Untuk molekul sederhana, kelarutan akan turun dengan kenaikan luas permukaan molekul. TD, larutan dan TL, padatan keduanya menunjukkan kekuatan interaksi antar molekul dalam larutan murni atau PD pada bentuk padat. Umumnya kelarutan dalam air turun dengan naiknya TD dan TL. Kesimpulannya yaitu suhu sangat berpengaruh pada larutan dan kelarutan. Semakin tinggi suhu maka semakin cepat dan banyak zat terlarut dalam larutan, seperti pada percobaan sukosa yang larut dalam air mendidih sebanyak 6,7 gram. Kelarutan suatu campuran itu kelarutan suatu bahan dalam suatu pelarut tertentu menunjukkan konsentrasi maksimum larutan yang dapat dibuat dari bahan pelarut tersebut. Bila suatu pelarut pada suhu tertentu melarutkan semua zat terlarut sampai batas daya melarutnya, larutan ini disebut larutan jenuh. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.